Segmen 3. Oke, masih bersama saya Usman Nur Wahid sebagai salah satu mentor sekolah kepribadian yang pada hari ini, pada kesempatan ini menemani teman-teman semua untuk menambah insight baru, pengetahuan baru, dan wawasan yang baru tentunya. Nah, pada segmen 3 ini kita akan membahas cara membangun digital networking yang kekinian. Tentunya teman-teman sebagai generasi yang masih muda nih, generasi zaman sekarang, entah generasi berapapun kalian, jangan pernah putus asa untuk menimba ilmu, jangan pernah puas untuk mencari hal-hal yang baru, yang inovatif dan kreatif. Di sebuah generasi yang serba maju saat ini, perusahaan dituntut untuk melek digital. Sebagai individu pekerja, kita juga harus mengimbangi nih. Kita juga harus mengimprove, kita harus juga mengembangkan kemampuan yang kita miliki, entah kemampuan secara teknis maupun soft skill, hard skill atau soft skill. Nah, bagaimana sih membangun networking digital pada zaman sekarang? Nah, teman-teman, media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk membangun networking tentunya. Elemen penting dalam dunia kerja dan dunia bisnis. Di era digital ini, media sosial sangat memudahkan kita untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki profesi atau minat yang sama, serta bisa memperluas jaringan yang signifikan. Amplifikasi media sosial tentunya sangat kuat, teman-teman. Karena kemudahan media sosial itu tadi, sehingga memudahkan kita mempercepat terhubungnya sebuah informasi, sehingga kita lebih tahu nih berita terupdate, berita terkini, atau berita yang sedang trending. Selain itu juga, teman-teman, media sosial juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan baru tentang hal-hal terkait pekerjaan yang selinier dengan kita. Bagi sebuah bisnis, networking bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan, kewajiban. Karena apa? Karena tanpa jaringan yang solid, keberhasilan bisnis akan sangat-sangat terbatas. Lalu bagaimana kamu dapat memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan dan membangun jaringan profesional kamu? Nah, atau biasa disebut, kalau zaman sekarang, kita perlu yang namanya personal branding ya teman-teman, dimanapun platformnya. Kemudian apapun profesi yang sedang kita jalani, yang namanya personal branding itu harus kita lakukan. Citra atau kita istilahnya menjual kemampuan yang kita punya itu perlu untuk diketahui orang-orang di luar sana. Cara-cara apa saja sih personal branding yang kuat dan bisa membantu kita untuk mengembangkan karir kita? Yang pertama, bisa memanfaatkan LinkedIn. Nah, lengkapi semua profil agar bisnis Anda lebih mudah ditemukan melalui hasil pencarian Google. Jangan lupa nih, tambahkan foto ganteng atau cantik kalian dan judul yang unik agar bisa menunjukkan keunggulan diri Anda, visi misi Anda, moto hidup Anda, slogan merek Anda kalau Anda punya bisnis, dan masih banyak lagi. Jangan lupa identifikasi personal brand dengan foto yang mengekspresikan portofolio atau membangun kredibilitas, dan sertakan juga kata kunci yang membuat profil Anda lebih mudah ditemukan tentunya. Nah, jadi pasanglah foto se-ekspresif mungkin tapi tetap formal, tetap semi formal. Nah, jangan kemudian memasang foto menggunakan outfit atau fashion yang kurang layak. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman, boleh ekspresif tapi tetap diperhatikan untuk etika berpakaiannya juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, buat koneksi yang relevan di LinkedIn nih. Caranya gimana? Coba terhubung di LinkedIn dengan teman-teman dekat kalian, teman-teman ex-rekan kerja kalian, teman seperjuangan di masa kuliah, pimpinan industri, vendor, dan jaringan profesional lainnya. Misalnya nih, Anda bisa mulai percakapan dengan memulai, "Hai, saya melihat Anda sebagai pembicara di seminar X dan tertarik dengan ide-ide Anda." Nah, dari situ biasanya akan muncul nih reply atau komentar-komentar dari orang yang mungkin merasa frekuensi dengan kalian, teman-teman. Dan yang ketiga, jangan malu-malu untuk publikasikan konten bisnis kalian di LinkedIn. Kaum milenial diklaim menghabiskan 8 jam setiap hari untuk mengkonsumsi konten di media. Kesempatan ini dijadikan LinkedIn sebagai peluang untuk menjadikan platform publisher profesional. Publikasi konten berdurasi panjang di LinkedIn adalah cara yang bagus untuk menjangkau audiens bisnis yang relevan
dan membangun personal branding. Nah, bagi teman-teman generasi Z nih, Gen Z, jangan mau kalah sama kaum milenial tentunya. Jangan habiskan waktu kalian hanya untuk scroll TikTok, menonton hal-hal yang wasting time, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Cobalah kita refleksikan diri selama ini, apa sih yang kita konsumsi konten selama hari-hari kita. Jangan sampai hanya habis untuk scroll TikTok, scroll Reels IG, scroll short YouTube, dan masih banyak lagi hanya untuk hiburan. Nah, kita juga perlu belajar dan terus belajar. Nah, yang selanjutnya yang keempat, sesuaikan feed Anda dengan mengikuti akun tokoh leader profesional nih. Misalnya siapa teman-teman yang teman-teman kagumi, sosok leader yang mungkin selinier dengan bidang ilmu yang teman-teman geluti. Cukup follow akun tokoh profesional dan topik yang relevan dengan bisnis Anda, lalu manfaatkan fitur tingkatkan pengalaman Anda atau aplikasi berita. Seperti LinkedIn Pulse, opsi ini akan menyesuaikan berita, wawasan, atau koneksi yang relevan dengan profil LinkedIn Anda. Nah, bisa dipraktekkan nanti ya teman-teman. Jangan lupa follow tokoh leader atau figur publik yang teman merasa itu sesuai dengan profesi bidang yang teman-teman geluti. Seperti itu teman untuk segmen 3 kali ini. Jadi coba nanti diulas lagi. Jangan lupa ketika menonton juga mungkin bisa sambil mencatat-catat, karena juga nanti sebenarnya ada diberikan materi berupa tekstual juga materinya, jadi tidak perlu khawatir. Tapi bagi teman-teman yang ingin lebih mendalam nih mengetahui tentang personal branding, kita juga menyediakan berbagai kursus-kursus video yang menarik lainnya. Dari beberapa tips 5 tadi cara membangun personal branding di LinkedIn, jangan lupa untuk dipraktekkan setelah ini. Oke, sampai bertemu di segmen 4.